Suasana ketegangan terjadi saat sejumlah personil Polres Bau-Bau mendatangi rumah korban penipuan di Jalan Pendidikan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Keluarga korban mengamuk saat polisi hendak menyita barang-barang milik oknum Ibu Bayangkari yang sempat diamankan korban lantaran ada upaya pelaku untuk menghindari korban. Terduga pelaku penipuan oknum Ibu Bayangkari itu merupakan istri dari seorang polisi berpangkat Aibda yang berdinas di salah satu polsek di Polres Bau-Bau. Kasus dugaan penipuan bermula saat korban ditawari terduga pelaku bisnis penjualan produk kecantikan pada Desember 2023. Korban lalu menyerahkan uang sebesar 240 juta rupiah sebagai modal dengan keuntungan 30 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, terduga pelaku juga meminjam uang sebesar 300 juta rupiah kepada korban pada Januari 2024. Terduga pelaku hanya membayar bunga pinjaman sebesar 50 juta sebelum akhirnya susah untuk dihubungi korban. Saya itu Pak 240 juta untuk di kerjasama ini Pak. Dengan perjanjian 30 juta tiap bulan. Setelah itu Pak di tanggal 5 Januari dia meminjam kembali lagi dana pribadi saya Pak. Untuk pinjaman pribadi katanya deh. Jumlah pinjamannya itu Pak ada 250 juta. Saya langsung transfer ke rekeningnya Ibu Mutia Ahmad ini Pak. Sementara itu, Humas Polres Bau-Bau membenarkan adanya transaksi bisnis antara korban dan oknum Ibu Bayangkari yang berujung pelaporan di Polda Sultra. Kesepakatan seperti utang piutang tidak berjalan dengan lancar, jadi pihak Ibu M ini yang dipinjamkan uangnya kepada Ibu Bayangkari merasa tidak menepati janjinya. Korban penipuan hanya bisa berharap kasus ini segera selesai dan uang miliknya dapat segera dikembalikan. Tim Klambit Satreskrim Polres Bangka meringkus pelaku pembobolan sebuah mesin ATM di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sebelumnya, aksi pelaku menghebohkan warga dengan meninggalkan sebuah mesin ATM di Puskesmas Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka rusak parah terbongkar. Dalam rekaman kamera pengawas diketahui pelaku membongkar mesin ATM dengan menggunakan linggis, palu, serta mesin las listrik. Aksi pelaku yang berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut tidak berhasil mengambil uang di dalam mesin ATM. Pelaku mengaku nekat membobol mesin ATM lantaran terlilit utang bermain judi online. Kami berhasil mengamankan kurang lebih 2 kali 24 jam. Pelaku saat itu berhasil mengambil uang di dalam mesin? Pelaku belum berhasil mengambil sejumlah uang yang ada di dalam ATM. Tapi yang bersangkutan merusak ATM-nya. Ada beberapa alat yang digunakan, diantaranya obeng, palu, linggis, dan dinamo mesin las. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tentara tahu sa kau beta lai. Kosong tunggu kosong ya. Ayo Piko. Kosong jam begitu deh beta. Beta tentara 31 tahun nih. Beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Hah? Tutup bepo anak pempeti. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Enak ya, kotong sumati, su korban, kotong ekspresi sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau?
bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak di NTT. Aduh, saya malah belum. Ini ngomong Kadin Pak terkait dengan pelantikan warga. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta subilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Berani keadilan sone terjadi. Beta gali kembali dia kubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. Fitriani, ibu korban menangis histeris tak kuasa mengenang anak bungsunya yang tewas di tangan oknum TNI AD Deni Serdang. Keluarga korban juga nekat mengibarkan bendera One Piece di depan majelis hakim usai dibacakannya putusan kedua terdakwa. Merespon hal tersebut, keluarga korban kemudian dipaksa keluar dari ruang sidang oleh petugas pengadilan militer Medan. Dalam sidang tersebut, kedua terdakwa divonis 2,5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Kedua terdakwa juga didenda 200 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.